Om Swastiastu, timpal-timpal ajak mekejang. Selamat bertemu juga untuk seluruh teman-teman se-Nusantara. Kali ini kami akan persembahkan sebuah channel mengenai satsanga. Satsanga yang berarti perkumpulan atau dialog bersama untuk mencapai hal-hal yang positif atau benar. Mengapa hal ini dianggap perlu? Karena kami perhatikan bahwa budaya dialog, budaya untuk saling memberikan informasi satu sama lain masih agak kurang di masyarakat kita. Nah, kurangnya dialog seperti ini bisa mengakibatkan seringnya terjadi kesalahpahaman. Nah, dengan demikian maka kita harapkan lebih banyak terjadi budaya dialog dan percakapan yang positif sehingga kita bisa menghindari entah itu ketersinggungan, entah itu kekecewaan, entah itu perasaan tidak enak karena kita tidak bisa mengungkapkan masing-masing isi hati kita. Itulah jadi channel Satsanga ini kedepannya akan membahas terutama tentang Sanskerta, kemudian juga tentang Weda, termasuk Upanishad. Kami harapkan bahwa teman-teman tidak menganggap hal ini topik yang berat ya, agar justru ini bagian dari Satsanga ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya Sanskerta dan Weda itu suatu yang ringan, menyenangkan dan mencerahkan agar kita paham dasar-dasar dari juga termasuk agama Hindu yang bersumber dari Weda ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah Weda itu budaya kita atau bukan? Apakah Weda ini dengan budaya kita mengalami sebuah pertentangan atau sebenarnya satu dan sama dan seperti itu. Kemudian kita akan membahas seberapa pentingkah satsanga ini. Orang-orang suci di zaman dahulu mereka selalu mengadakan kegiatan satsanga di berbagai tempat maupun di berbagai kegiatan waktu yang berbeda ya. Tetapi di zaman modern ini hal itu jarang dilakukan dan yang malah terjadi sebaliknya yaitu lebih banyak kegiatan dusangga. Dus atau dur adalah suatu hal yang negatif dari kata durjana yaitu orang yang bersifat tidak baik. Duryodhana dalam tokoh Kurawa yang juga negatif. Kemudian kata dusangga juga menunjukkan kata pertemuan atau dialog untuk menghasilkan hal yang buruk. Nah, itu yang terjadi di zaman modern. Kita agar sedikit lebih memberikan sumbangan untuk kebaikan, maka kita perlu meningkatkan satsanga. Ada kebingungan sedikit mengenai sangga ini. Di dalam Sanskerta, kata sangga berarti kelompok, organisasi, dialog, pertemuan, atau pembelajaran bersama. Itulah arti kata sangga. Sedangkan sat artinya kebenaran atau fakta. Di dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, misalnya sering disebut istilah songo, dari Wali Songo dan lain-lain. Kemudian bahasa Bali disebut sange, misalnya gedong bertiang sange. Dan juga kita sering dengar istilah nawasanga.
yang diartikan sebagai 9. Nah, sebenarnya ini sudah suatu yang unik terjadi, bahwa kata sanga tidak ada dalam Sanskerta itu berarti 9. Tetapi sanga itu atau sangga dalam Sanskertanya berarti kelompok, perkumpulan. Sedangkan yang berarti 9, kita bisa ngambil dari nawa sanga tadi. Yang berarti 9 adalah nawa, bukan sanganya. Jadi nawa itu berarti 9, sanga tetap berarti kelompok. Ini yang kebingungan ini menyebabkan orang mengira kata sanga itulah berarti 9. Jadi sebenarnya yang wali songo lebih tepat disebutkan wali nowo, 9 wali. Atau dalam bahasa Bali, gedung tiang sange lebih tepat disebut gedung tiang nawe, yaitu bertiang 9. Nah, saya tidak tahu bagaimana kejadiannya dulu sehingga nawa diartikan sebagai atau sanga diartikan sebagai 9 ya. Tidak tahu dulu bagaimana. Tapi begitulah sedikit tambahan di sini tentang Sanskerta bahwa nawa itu berarti 9, sangga itu berarti kelompok. Lalu kita kembali kepada satsangga ini. Seberapa pentingnya satsangga ini? Orang-orang suci mengatakan bahwa hidup menjadi tanpa arti, tanpa satsangga. Silakan teman-teman endapkan bagaimana pentingnya satsangga ini sehingga dikatakan tanpa satsangga hidup menjadi tanpa arti. Baiklah, untuk kita semua lebih memahami pentingnya satsangga, akan saya sampaikan 4 baris kalimat Sanskerta mengenai satsangga ini yang ada di kitab-kitab suci agama Hindu. Ya. Baris pertama disebutkan satsanggatve nissanggatvam, yang mempunyai arti di dalam satsangga akan didapatkan ketidakterikatan. Begitulah pentingnya satsangga ini. Baru baris pertama kita sudah melihat di dalam satsangga kita akan mendapatkan ketidakterikatan. Di mana ketidakterikatan ini adalah sesuatu yang pencapaian yang luar biasa, termasuk tujuan daripada keberadaan kita sendiri, yaitu mengalami moksha, bersatunya Atma dengan Brahman, atau bersatunya diri sendiri dengan Tuhan. Itu baru baris pertama ya, arti satsangga tadi. Satsanggatve nissanggatvam, di dalam satsangga akan didapatkan ketidakterikatan. Tentu ketidakterikatan duniawi yang dimaksud ya. Kemudian baris kedua, nissanggatve nirmohatvam. Di dalam ketidakterikatan akan didapatkan keadaan bebas dari kebingungan. Moha artinya bingung, nirmoha ketidakbingungan. Nissangga ketidakterikatan, nissanggatve artinya keadaan tidak terikat. Ini baris kedua. Jadi di dalam ketidakterikatan kita akan menemui nirmoha atau ketidakbingungan. Kemudian di baris ketiga, nirmohatve nischala tattvam. Di dalam keadaan yang tidak bingung akan didapatkan keteguhan. Lalu yang baris keempat, baris terakhir, nischala tattve jiwan mukti, yang berarti di dalam keteguhan kita akan
mencapai moksa dalam hidup ini juga. Jiwan mukti artinya moksa dalam hidup. Tidak harus meninggal dulu ya. Nah, itulah nanti bisa teman-teman endapkan seberapa penting dari satsanga. Saya akan ulangi kata-kata satsanga ini. Pertama, langsung dalam 4 kalimat Sanskerta. Kedua, langsung dalam artinya dalam bahasa Indonesia. Agar kita bisa lebih paham lagi untuk mengendapkan seberapa penting satsanga ini. Satsanggatve nissanggatvam. Nissanggatve nirmohatvam. Nirmohatve niscalatatvam. Niscalatatve jiwan mukti. Di dalam satsanga, kita akan mendapatkan ketidakterikatan. Di dalam ketidakterikatan, kita akan mendapatkan keadaan tidak bingung. Di dalam ketidakbingungan, kita akan mendapatkan keteguhan. Di dalam keteguhan, kita akan mendapatkan kemerdekaan dalam hidup ini, atau jiwan mukti. Nah, sedemikian dulu teman-teman. Kita sudah memahami apa artinya satsanga, dan kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik yang lainnya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Om Shanti Shanti Shanti. Semoga damai, damai, dan damai.